12 IPA dimanapun kalian berada, especially anak-anak ibu kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Saat ini kita akan belajar tentang latihan soal-soal sel volta, baik itu soal-soal yang biasa keluar di UN dan soal-soal yang biasa keluar di SNMPTN. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas 5 soal bersama dengan kalian, dan Ibu harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik-baik dan mengulang-ulangnya di rumah supaya kalian semakin mantap dalam penyelesaian soal-soal tentang sel volta. Baik, untuk yang pertama coba perhatikan soal berikut ini. Misalnya dalam soal ini ada diberitahukan potensial elektroda zinc, tembaga, dan aluminium. Ini Zn2 positif tambah 2 elektron menjadi Zn, E0-nya minus 0,76 volt. Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu, E0-nya positif 0,34 volt. Dan Al3 positif tambah 3 elektron menjadi Al, E0-nya minus 1,66 volt. Pertanyaan pertama, tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari ketiga elektroda tersebut. Lihat, kalau untuk A, diagram sel volta hanya bisa dibuat dari 2 elektroda, sehingga ada 3 diagram sel volta ya. Yang pertama, boleh kamu kombinasikan Zn dengan Cu. Tentu kamu akan membuat Zn bereaksi oksidasi, Cu bereaksi reduksi karena potensial reduksi Cu paling besar ya. Kamu juga bisa mengkombinasikan sel yang kedua, yaitu aluminium dengan Zn, di mana kamu meletakkan aluminium bereaksi oksidasi, Zn bereaksi reduksi, karena potensial reduksi daripada Zn lebih besar daripada aluminium. Maka tentu Zn yang di katoda, aluminium yang di anoda ya. Lalu sel yang ketiga boleh kamu kombinasikan Al dengan Cu. Udah pasti Cu akan bereaksi reduksi karena potensial elektrodanya lebih besar daripada Al. Nah, jadi ada 3 diagram sel volta yang bisa kita buat dari 3 elektroda yang disediakan. Berikutnya, tentukan potensial standar masing-masing sel itu. Maka misalnya untuk sel yang pertama, karena kita membuat notasinya dari Zn dan Cu, maka ingat E0 sel itu E0 katoda kurang E0 anoda, berarti E0-nya si Cu dikurang E0-nya si Zn, berarti 0,34 kurang minus 0,76, maka kita peroleh 1,1 volt. Lalu sel yang kedua, E0 katoda dikurang E0 anoda, maka Zn dikurang Al ya, minus 0,76 kurang minus 1,66, maka hasilnya 0,9 volt. Dan sel yang ketiga, E0 selnya E katoda kurang E anoda, berarti E-nya Cu kurang E-nya Al, 0,34 kurang minus 1,66, maka diperoleh hasilnya 2 volt. Baik, lalu pertanyaan yang ketiga adalah tuliskan pula reaksi selnya. Baik, untuk reaksi sel, perhatikan sel yang pertama, karena Cu yang mengalami reduksi, maka Cu tambah 2 elektron menjadi Cu. Artinya itulah di katoda. Lalu Zn mengalami oksidasi, maka dia Zn menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Nah, diperoleh reaksi redoksnya Zn tambah Cu2 positif menjadi Zn2 positif. Kalau dengan harga E0 selnya adalah 1,1 volt. Tadi ada di atas ya. Sel kedua, yang ini tadi, ini ya. Nah, berarti di katoda Zn-nya tambah 6 elektron menjadi 3 Zn. Ketepatan kita mau menyamakan jumlah elektronnya ya. Anoda Al menjadi Al3 positif tambah 6 elektron, maka reaksi di redoksnya 2Al tambah 3 Zn2 positif menjadi 2Al3 positif tambah 3 Zn dengan harga E0 sel 0,9 volt. Sel ketiga, ya ini yang tadi, Al dengan Cu, maka yang direduksi adalah Cu. 3 Cu2 positif tambah 6 elektron menjadi 3 Cu. Di anoda 2Al menjadi 2Al3 positif tambah 6 elektron.
Maka reaksi redoksnya 2Al tambah 3Cu2 positif menjadi 2Al3 positif tambah 3Cu dengan harga enol sel sama dengan 2 volt. Baik, berarti udah kira-kira bisa ya. Baik, nah sekarang yang berikutnya coba perhatikan Perhatikan contoh soal nomor 1. Berikut ini. Suatu sel volta terdiri atas elektroda timah dan aluminium. Sn2 positif tambah 2 elektron menjadi Sn dengan harga potensial reduksi minus 0,14 volt. Al3 positif tambah 3 elektron menjadi Al dengan harga potensial reduksi sama dengan minus 1,66 volt. Pertanyaannya adalah untuk yang pertama A, tentukanlah anoda dan katoda. Nah, untuk menentukan anoda dan katoda, lihat harga ya, lihat harga E0 yang paling besar. Yang paling besar, maka dialah yang kamu buat menjadi elektroda di katoda. Sedangkan harga E0 yang paling kecil, maka dialah menjadi elektroda di anoda. Artinya yang di katoda dia akan mengalami reduksi, yang di anoda dia akan mengalami oksidasi. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, gambarkanlah diagram atau notasi selnya. Diagram atau notasi selnya. Maka kita jawab, untuk membuat diagram sel, ingat kembali oksidasi dulu dituliskan, lalu pisahkan dengan lambang jembatan garam, baru tuliskan reaksi reduksi. Maka dalam hal ini yang mengalami oksidasi adalah aluminium ini karena dia lebih kecil ya. Nah, jadi tadi di katoda itu adalah Sn, di anoda adalah si aluminium. Maka oksidasi aluminium kita buatkan Al menjadi Al3 positif, lalu lambang jembatan garam yang reduksi si Sn. Maka Sn2 positif menjadi Sn. Itulah diagram atau notasi selnya. Lalu C-nya adalah bagaimana arah aliran elektron ya. Ini bagaimana arah aliran elektron. Jadi ingat, arah aliran elektron itu adalah dari anoda menuju ke katoda ya. Maka tentu dari si aluminium menuju ke si timah Sn ya. Oke, bisa diikuti ya. Lalu bagian D, ini tuliskan reaksi selnya. Maka ketika kita disuruh menuliskan reaksi selnya, berarti kita tuliskan dulu reaksi di katoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Maka tadi yang mengalami reduksi adalah Sn, yaitu Sn2 positif tambah 2 elektron menjadi Sn yang solid dengan harga potensial reduksi sebesar minus 0,14 volt. Setelah itu, tuliskanlah reaksi di anoda, yaitu reaksi oksidasi. Maka di awal tadi yang diberikan adalah reaksi reduksi. Maka untuk menuliskan reaksi oksidasinya, reaksi reduksi dari aluminium kita balikkan menjadi Al berubah menjadi Al3 positif tambah 3 elektron. Lalu harga potensial reduksinya kita ubah menjadi potensial oksidasi,
Yang tadinya minus 1,66 menjadi positif 1,66 volt. Nah, dalam hal ini jumlah elektron harus kita samakan. Karena jumlah elektronnya belum sama, maka reaksinya kita kalikan semua koefisiennya. Untuk Sn kita kali 3, untuk Al kita kali 2. Sehingga di katoda atau tempat terjadinya reaksi reduksi yang tadi, karena sudah dikalikan dengan 3, koefisiennya ini menjadi 3Sn2 positif, lalu 3 kali 2 menjadi tambah 6 elektron, ini menjadi 3Sn yang solid. Tetapi ingat, harga potensial reduksi tidak dikalikan dengan koefisien, maka tetap sama, minus 0,14 volt. Lalu di anoda begitu juga. Kita tuliskan reaksi oksidasi. Maka kita kalikan dengan koefisien. Di sini 2Al yang solid. Kita menjadi, kalikan koefisiennya, ini 2Al 3 positif tambah 6 elektron. Tapi harga potensial oksidasinya tetap, yaitu 1,66 volt. Nah, kedua reaksi ini yang disebut dengan reaksi sel. Apabila kita diminta untuk menuliskan reaksi redoksnya, maka ini bisa kita jumlahkan. Ruas yang bersisian kita jumlahkan, yang berseberangan kita kurangkan. Maka 6 elektron dengan 6 elektron bisa habis. Lalu kita turunkan reaksinya untuk mendapatkan reaksi redoks. Ini 3Sn2 positif tambah 2Al yang solid menjadi 3Sn yang solid tambah 2Al 3 positif. Dari sini bisa kita dapatkan juga harga dari potensial selnya. Kita jumlahkan ini, yaitu 1,52 volt. Baik. Lalu pertanyaan yang E atau yang kelima dari soal nomor 1 ini adalah, hitunglah potensial listrik yang dihasilkan sel, ya. Hitung potensial listrik yang dihasilkan sel. Sebenarnya sudah kita dapatkan di nomor di bagian D. Tetapi coba kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu E0 sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi, ya. Atau E di katoda dikurang E di anoda. Maka reduksinya tadi Sn yaitu minus 0,14 kurang E oksidasi yaitu minus 1,66, maka minus 0,14 tambah 1,66 sama dengan 1,52 volt. Jadi sama hasilnya dengan yang ini tadi, ya. Nah, bisa dimengertikan soal nomor 1 kan, Nak? Baik, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan soal berikut. Logam-logam LMP menunjukkan reaksi-reaksi P tambah L2 positif tidak terjadi reaksi. M tambah 2P positif menjadi M2 positif tambah 2P. L tambah M2 positif menjadi L2 positif tambah M. Maka urutan ketiga logam itu sesuai potensial elektroda yang meningkat adalah, maka kita jawab, ingat dulu deret volta, ya. Pada deret volta, logam yang letaknya, ya, lebih di kiri dapat mereduksi ion logam di kanannya, ya, di kanannya. Jadi perhatikan yang P tambah L2 positif tidak terjadi reaksi.
Kalau pada ini tidak terjadi reaksi, artinya P itu letaknya di kanan, L yang di kiri. Artinya karena arusnya ini L tambah P 2 positif, bukan P tambah L 2 positif. Jadi letak si P pasti lebih di kanan, L yang di kiri. Seandainya tadi letaknya P di kiri, maka akan terjadi reaksi. Maka dari sini boleh kita tuliskan P itu lebih di kanan ya. Lebih di kanan dari L, dari logam L. Atau L lebih di kiri daripada P, begitu ya. Nah, untuk reaksi kedua, karena terjadi reaksi di sini, berarti M letaknya di kiri dari si P, ya. Lalu yang ketiga juga terjadi reaksi, maka L letaknya di kiri si M. Baik. Dari sini mau kita susun. P di kanan dari L, artinya L di kiri si P ya. Nah, kalau L di kiri di si P, sedangkan L juga di kiri si M, maka nanti urutan pertama adalah si L dulu ya. Urutannya L dulu. Setelah L, lihatlah L di kiri M, M di kiri P. Berarti setelah L pasti adalah M ya, L, setelah itu M, setelah M barulah P. Maka urutan daripada logam-logam tersebut sesuai dengan potensial elektroda yang meningkat adalah L, M, dan P. Demikian contoh soal nomor 2. Berikut contoh soal yang ketiga. Berikut ini adalah data potensial reduksi beberapa kation. Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu, harga E0-nya positif 0,34 volt. Zn2 positif tambah 2 elektron menjadi Zn, harga E0-nya minus 0,76 volt. Cr3 positif tambah 3 elektron menjadi Cr, harga E0-nya minus 0,74 volt. Mn2 positif tambah 2 elektron menjadi Mn, harga E0-nya minus 1,14 volt. Pada keadaan standar, reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah, maka kita diberikan 5 pilihan, kita disuruh memilih mana reaksi yang bisa berlangsung. Mari kita periksa satu-satu. Untuk A, Mn2 positif tambah Cu menjadi Mn tambah Cu2 positif. Dalam hal ini Mn digambarkannya mengalami reduksi ya, karena di sini positif 2, di sini jadi 0. Sedangkan Cu mengalami oksidasi. Nah, kita lihat harga potensial reduksinya. Mn minus 1,14 volt, sedangkan Cu positif 0,34 volt. Seharusnya karena harga potensial reduksi daripada Cu lebih besar daripada Mn, maka yang mengalami reduksi seharusnya adalah Cu, bukan Mn. Maka reaksi yang A ini salah. Itu tidak akan berlangsung ya. Lalu B, Mn dengan Cr. Dalam hal ini digambarkan Mn yang reduksi, Cr yang oksidasi. Nah, perhatikan harga Mn minus 1,14, sedangkan Cr minus 0,74 volt. Maka dalam hal ini Cr juga lebih besar daripada Mn. Ya, minus 0,74 itu lebih besar dari minus 1,14. Maka seharusnya Cr yang mengalami reduksi, Mn yang mengalami oksidasi. Maka reaksi B juga salah. Lalu C, Zn2 positif dengan Cu. Zn potensial reduksinya minus 0,76. Sedangkan Cu positif 0,34. Seharusnya Cu yang reduksi, bukan Zn. Maka reaksi ini juga tidak akan berlangsung. Lalu Zn dengan Mn. Zn-nya di sini 2 positif. Lihat, Zn-nya minus 0,76, sedangkan Mn-nya minus 1,14 volt.
Tetap juga yang lebih besar adalah Zn dan yang lebih kecil adalah Mn. Dan memang di sini yang digambarkannya Zn yang mengalami reduksi, Mn mengalami oksidasi. Maka reaksi ini akan berlangsung, ya. Berlangsung karena potensial reduksinya Zn lebih besar dari Mn, maka Zn memang akan mengalami reduksi, Mn akan mengalami oksidasi. Baik, bagaimana dengan E, Cr dan Cu? Cr di sini digambarkannya mengalami reduksi, Cu mengalami oksidasi. Cr minus 0,74, sedangkan Cu adalah positif 0,34. Terbalik ya, seharusnya Cu yang mengalami reduksi karena potensial reduksinya lebih besar. Maka yang E juga salah. Maka pilihan kita adalah D. Itulah soal nomor 3. Baik, contoh soal keempat. Dari data potensial reduksi, E0 Zn2 positif menjadi Zn minus 0,76 volt, E0 Mg2 positif menjadi Mg minus 2,38 volt, E0 Cu2 positif menjadi Cu positif 0,34 volt, dan E0 Pb2 positif Pb minus 0,13 volt, E0 Ag positif menjadi Ag positif 0,80 volt. Maka sel volta yang menghasilkan potensial listrik yang paling besar yang mana? Kita dikasih 5 pilihan. Maka kita periksa satu-satu E0 selnya ya. Maka untuk yang A, E0 selnya di sini yang reduksi adalah Cu, yang oksidasi adalah Zn. Sedangkan E0 sel itu adalah E reduksi dikurang E oksidasi. Oke, Cu-nya berapa? Ini 0,34 dikurang Zn-nya minus 0,76 volt. Maka ini menjadi 0,34 tambah 0,76. Maka dihasilkan di sini sama dengan 1,1 volt. Oke. Lalu yang B-nya E0 selnya itu sama dengan, lihat Pb yang reduksi ya, berarti minus 0,13. Lalu yang oksidasi adalah Mg dikurang minus 2,38. Berarti menjadi minus 0,13 tambah 2,38. Maka hasilnya sama dengan 2,25 volt. Oke. Sekarang yang C, E0 selnya, lihat Cu di sini reduksi, Cu itu 0,34 dikurang Pb-nya yang oksidasi minus 0,13. Berarti sama dengan 0,34 tambah 0,13. Berarti sama dengan 0,47 volt. Oke. Lalu yang bagian D, di sini E0 selnya yang mengalami reduksi adalah Ag. Ag itu 0,80. Zn-nya yang oksidasi dikurang minus 0,76. Berarti 0,80 tambah 0,76, maka hasilnya sama dengan 1,56 volt. Lalu yang bagian E, E0 selnya itu sama dengan, lihat Ag yang reduksi, Ag 0,80. Lalu Mg yang oksidasi, Mg itu minus 2,38. Berarti sama dengan 0,80 tambah 2,38. Maka diperoleh 3,18 volt. Maka yang paling besar adalah 3,18 volt. Maka kita pilih sebagai jawaban adalah E. Demikian contoh soal nomor 4. Baik, demikian tadi 4 soal sudah saya berikan dan 1 soal saya ambil dari punya yang tertulis di internet ya. Nah, jadi Ibu harap dengan kelima soal itu sudah semakin memantapkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal tentang sel volta. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada sel elektrolisis. Jadi demikian dulu pertemuan saat ini. Tetaplah semangat walaupun belajarnya
masih daring. Dan mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu Sani undur diri. Salam, Tuhan memberkati. Bye-bye.